أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya tentang zakat profesi. Apakah zakat ini dikiaskan kepada zakat pertanian atau zakat harta benda? Karena nisabnya berbeda. Mana yang benar? Dapat diketahui bahwa persoalan zakat profesi memang tidak ditemukan penjelasannya dalam ketentuan fikih klasik. Ketidakadaannya dalam ketentuan fikih klasik ini bukan berarti bahwa profesi tidak wajib dizakati. Ya, padahal ada ayat yang menerangkan dengan jelas tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kalian keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Surat Al-Baqarah ayat 267. Dari ayat ini sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa seorang muslim harus mengeluarkan harta terbaiknya, yakni di dua hal. Yang pertama adalah dari apa yang mereka usahakan. Usaha manusia tentunya bermacam-macam dan beragam sekali. Yang kedua adalah dari yang dikeluarkan oleh Allah dari buminya Allah ini, yakni bisa berupa hasil tambang, hasil pertanian atau perkebunan. Lah, sedangkan bagaimana dengan nisabnya atau harta yang wajib dizakati itu seperti apa? Secara rasional, Islam telah mewajibkan zakat atas petani. Sedangkan ada begitu banyak profesi yang ada di dunia ini. Salah satunya contoh, ada dokter, ada arsitek, bahkan ada YouTuber. Jika petani saja yang penghasilannya lebih rendah dari mereka diwajibkan zakat, apalagi mereka yang penghasilannya lebih tinggi dari petani. Syekh Muhammad Ghazali menjelaskan bahwasanya nisab zakat profesi bisa dikiaskan dengan zakat pertanian. Alias, jika seseorang mengerjakan satu proyek kemudian mendapatkan penghasilan di atas nisab pertanian yang sebesar 653 kilo beras atau sekitar 8,3 juta sekali dapat, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 atau 10% sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, yakni 5% jika yang wajib zakat tersebut menggunakan modal dan 10% jika tanpa modal. Orang nambang ya kemudian butuh modal alat berat dan lain sebagainya, maka zakatnya adalah 5%. Tetapi yang tanpa modal zakatnya 10%. Dan mengeluarkannya bukan tiap tahun, tetapi tiap setelah selesai mengerjakan proyek atau setiap musim. Bagaimana dengan yang gajian tiap bulan seperti profesi pegawai negeri dan lain-lain? Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa gaji atau pendapatan yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal
wajib dizakati. Hal ini disamakan dengan zakat al-mal al-mustafad. Fatakyifu al-fiqhi as-sahih li hadzal kasab annahu malun mustafadun. Zakat ini diambil dari gaji atau sejenisnya, sedangkan rujukan fikihnya yang sahih terhadap penghasilan ini adalah malul mustafad atau harta yang diperoleh. Jadi mengenai nisab gaji ini disamakan dengan nisabnya uang. Demikian ini karena banyak orang yang memperoleh gaji atau pendapatan dalam bentuk uang. Karenanya paling baik adalah menentukan nisabnya gaji berdasarkan nisab uang yang dinisbahkan atau setara dengan 85 gram emas. Seperti kita ketahui bahwasannya gaji yang diterima itu rata-rata agregat antara 1 tahun, walaupun didapat tiap bulan, tetapi kan kontraknya per tahun. Maka silakan dihitung penghasilan selama 1 tahun itu. Jika selama 1 tahun itu penghasilannya melampaui setara 85 gram emas, kalau harga emas yang terbaik hari ini 1 juta, berarti melampaui 85 juta, maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Ini dapat dikeluarkan langsung setahun atau per bulan. Tentunya yang lebih ringan adalah per bulan. Setiap kali kita dapatkan dikeluarkan 2,5%, asalkan agregatnya adalah 85 gram selama 1 tahun. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 2 cara menghitung zakat profesi. Karena yang sifatnya profesi ini ada yang profesi tetap dan pendapatannya tiap bulan, atau profesi yang musiman. Jika tetap, maka gunakan zakat harta, dan jika musiman, gunakan hitungan zakat pertanian. Kemudian, apakah yang dikeluarkan ini wajib? Karena perintahnya adalah mengeluarkan infak, sedangkan infak ini sifatnya sunnah. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya harta yang melebihi nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika di bawah nisab, maka sunnah dikeluarkannya. Jadi inilah ketentuan dari zakat profesi. Semoga dengan ini, dengan kita mengeluarkan zakat ini, harta yang dihasilkan dari usaha dan profesi kita dapat memberikan keberkahan atas ilmu dari profesi kita itu dan usaha yang kita jalani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.